Shalom, salam hikmah, tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ada ocehan-ocehan dari yang kini sudah menjadi Ustadz Kainama namanya, ya. Selalu beliau ini ya yang memang menjadi seperti garda terdepan ya, seolah-olah dia paling tahu semuanya. Ketika Yahya ini ditangkap, dia berkata bahwa semuanya ini hanya bercanda ya. Segarang itu ketika ditangkap polisi dia mengatakan bercanda. Nah, kalau Kainama ini yang masih kurcacinya kira-kira ngapain ya? Dia ngelawak atau apa gitu teman-teman ya. Nah, karena dalam ungkapannya ini memang sangat-sangat mencederai hati sebenarnya ya. Kalau kita bilang penistaan, jelas ini sebenarnya ada unsur penistaan. Karena dia menjelaskan sesuatu yang sekarang bukan menjadi keyakinannya dengan paradigma atau persepsi yang salah tentang iman Kristen. Kalau dulu dia pernah menjadi Kristen, pasti dia mengerti prinsip-prinsip dasar misalnya di dalam kekristenan mengenai Yesus Kristus dan apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Tapi dari ungkapan ini sepertinya dia tidak memahami apa-apa. Comfortable, kenyamanan. Kenapa orang tetap bertahan walaupun sudah tahu dibukakan dasar-dasar teologis, historis, ya, pedagogis, ya, tapi masih bertahan di situ aja. Karena kekristenan itu adalah ajaran yang nyaman. Kau boleh makan babi, kau boleh nggak dikitan, kau boleh nggak puasa, kau nggak perlu wudhu, nggak perlu sholat, kau boleh masuk rumah ibadah pakai sepatu tanpa lepas alas kaki, pakai baju minim buat perempuan, cipika-cipiki, nggak mikirin itu mahram atau enggak. Boleh pukul dan anjing sampai mati lalu dikasih bumbu RW lalu makan, minum khamar. Apa pertanyaannya tadi? Kenapa kok masih banyak yang kekeh? Masih banyak yang bertahan di situ. Ya di situ enak. Saya mau bilang sama antum mau nggak masuk? Antum melakukan dosa semuanya. Tapi dosa antum ditebus. Antum pasti masuk surga. You don't have to do nothing. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Mau begitu? Ya mau lah semua orang. Enak. Enak kayak apa lagi coba di dunia kita? Kita nggak mikirin dosa, mati masuk surga. Istilahnya tuh masih muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada yang begitu coba? Nah, teman-teman, dia mengatakan seperti seolah-olah orang Kristen itu tidak punya aturan lagi di dalam hidup ini. Bahwa kamu pasti selamat, oleh karena itu tidak ada aturan yang mengikat, ya, pasti masuk surga. Jadi hidup dengan sembrono, boleh ngapa-ngapain, berdosa, dan hal sebagainya. Saya merangkum dari semua kata-kata tersebut memang melihat sepertinya dia, ya cukup merendahkan. Sekalipun pengakuan dia selalu tidak merendahkan, yang dia sebut itu hanyalah data, semuanya jelas. Tetapi pada faktanya, apakah benar orang Kristen hidup tidak punya aturan? Karena Yesus telah menebus manusia dari dosa, khususnya orang percaya, jadi orang percaya itu hidup sembrono. Perlu kita ketahui bersama bahwa Tuhan selalu memberikan kita tanggung jawab. Tuhan selalu memberikan kita perintah, di mana kita sebagai ciptaan menaati, menuruti apa yang Tuhan mau. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, manusia tidak pernah hidup tanpa perintah Tuhan. Artinya, kehendak manusia itu harus menjalankan apa yang Tuhan mau. Jadi di dalam diri tiap-tiap manusia itu, dia harus melakukan kehendak Tuhan jikalau mau berhasil. Karena kalau berjalan dengan pengertian sendiri, maka dia pasti akan tersesat. Kita bisa melihat dengan apa yang dia katakan tentang orang Kristen, ya dia tidak sunat, dia tidak berpuasa, dan lain sebagainya. Dan saya rasa pengetahuannya sangat receh dan sangat remeh-temeh teman-teman. Tetapi yang mau saya tanggapi secara serius adalah ketika dia berkata mungkin bebas berdosa. Bagaimana sikap dengan orang Kristen? Sikap orang Kristen ketika dia tahu dirinya sudah ditebus oleh darah Yesus. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia hidup sembrono? Apakah hidup dia bebas sebebas-bebasnya karena tahu dia telah ditebus? Saya rasa ini prinsip yang salah. Teman-teman, contoh di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah rangkuman dari segala apa yang dialami oleh Yohanes dan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa yang Tuhan Yesus mau adalah semua orang seperti Yesus. Di mana Yesus mengajarkan memanusiakan manusia yang lain. Penuh kasih, penuh pengampunan kepada yang lain dan kepada orang berdosa. Dan setiap anak-anak Tuhan punya kewajiban sebagaimana ayat itu katakan bahwa wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Selama Yesus hidup, dia penuh kasih. Dia tidak pernah mengajarkan untuk mengambil barang orang lain. Dia tidak pernah mengajarkan untuk menjarah. Dia tidak pernah mengambil istri orang lain. Dia tidak pernah menyuruh untuk bahkan membunuh. Dia tidak menyuruh orang untuk kemudian menikah kepada yang bukan miliknya, apapun namanya. Hanya satu. Tetapi teman-teman terkasih dalam nama Tuhan, Yesus melihat semua yang ada di dalam diri Yesus dalam keadaannya sebagai manusia menjadi teladan agung bagi manusia, sehingga kita melihat standar kehidupan manusia sesungguhnya itu seperti Yesus. Oleh karena itu Alkitab mengatakan barang siapa mengatakan aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku, harus nampak, kamu harus hidup, wajib hukumnya seperti Yesus. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menebus kita bukan orang yang tidak punya tanggung jawab dalam hidup ini. Kita bukan lantas kemudian seperti anak yang liar dilepas seperti guguk yang dilepas ke birinya. No, justru kita ada dalam kasih karunia. Kita harus menjadi anak yang tahu diri bahwa seharusnya saya binasa, tapi karena kasih karunia saya diselamatkan. Karena saya diselamatkan bukan karena kekuatan saya. Saya harus sungguh-sungguh berterima kasih kepada yang menyelamatkan saya. Tanda orang yang betul-betul sudah menerima kasih karunia itu adalah dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk tiap hari, tiap waktu dia hidup sebagaimana Kristus mau dalam kehidupannya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ayat yang lain di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 yang menjadi tugas orang percaya, contohnya saya berikan karena ada banyak ayat, tapi saya singkat saja. 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, "Tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan." Jadi setelah kita tahu hidup kita ditebus dengan darah Yesus, kita menjauhi yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman, dan kita kejar kasih, kita kejar pengampunan, kita kejar keadilan. Oke? Kita tahu bahwa ya seringkali memang dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang berbau-bau ya teman-teman, tapi tidak mengapa, biar iman Kristen yang menjelaskan. Rasul Paulus katakan, kita adalah suratan Tuhan yang terbuka, yang harus dibaca oleh semua orang. Kiranya video ini memberkati kamu sekalian. God bless you. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. Bye-bye.